selamat datang kembali di channel Flow Visual. Jadi kali ini saya akan memberikan lagi nih sesuai requestan kalian teman-teman. Akan merangkum sebuah film musik. Semoga kalian suka ya teman-teman. Oke, gak usah lama-lama, yang baru hadir jangan lupa untuk subscribe terlebih dulu, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa komentar ya teman-teman. Komennya requestan film kalian ya teman-teman. Insyaallah saya akan upload sesuai requestan kalian. Oke, gak usah lama-lama, langsung saja ke ceritanya. Let's go. Ke sebuah kantor keamanan di mana Fasya menyodorkan secari kertas yang telah mengancamnya jika ia tak telanjang sambil joget-jogetan di tengah jalan, maka ia akan mati dalam waktu kurang lebih dari sebulan. Namun nampaknya petugas itu tak mempercayai ancaman dari surat itu, sampai akhirnya temannya Fasya yang bernama Joe datang menjemput Fasya. Nah, karena khawatir dengan keadaan mental Fasya, Joe pun akhirnya menyuruh Fasya untuk pulang ke kampung halamannya untuk menenangkan diri di sana. Di tempat lain, ada dua mahasiswa sekaligus wartawan yang bernama Kinan dan Zen, dan mereka ini sedang melakukan uji nyali di sebuah jembatan perawan yang menurut rumor jembatan itu merupakan sebuah jembatan yang angker dan pagi pun tiba, dan Zen sangat terlihat kesal dengan Kinan yang sama sekali tak mempercayai perkataannya mengenai keberadaan makhluk halus, sampai akhirnya obrolan pun beralih ke sebuah kasus tentang kematian seorang anak jenius bernama Darius yang mati gantung diri akibat pembulian yang terjadi pada dirinya. Scene pun beralih ke seorang babang tampan yang bernama Renaldi, di mana dia terlihat cemas dikarenakan dirinya telah mendapat surat kematian yang sama persis seperti surat yang diterima oleh Fasya. Renaldi yang tak percaya bahwa itu surat mistis, ia pun lantas menuju Joe karena Renaldi menganggap bahwa itu hanyalah ulah dari tangan jahil Joe. Kenapa Renaldi menganggap itu ulah dari kejahilan Joe? Itu dikarenakan mereka dulunya merupakan satu geng, namun karena masalah cewek, mereka pun kini sedang selek dan tak akur lagi. Singkat cerita, malam pun tiba, dan di saat Renaldi sedang mencoba mengcover sebuah lagu Balonku Ada 5, lampu tiba-tiba saja mati dan Renaldi pun menghampiri teman-temannya. Saat lampu kembali hidup, Renaldi pun segera bergegas menuju kamarnya dan Renaldi melihat sosok. Karena takut, Renaldi pun berlari ke kamarnya, namun tiba-tiba singkat cerita, 4 hari pun berlalu dan Renaldi telah dinyatakan menghilang dari semenjak kejadian itu. Mendengar kasus hilangnya Renaldi, Kinan dan Zen pun langsung gercep ke tempat kejadian perkara. Nah, di sana Kinan dan Zen mendapat informasi mengenai surat mistis yang diterima Renaldi dari seorang duta shampoo yang bernama Kevin, di mana dia ini merupakan teman sekosannya Renaldi. Setelah melihat surat yang diterima Renaldi, Kinan pun berkesimpulan bahwa itu merupakan sebuah pembunuhan berantai dan ia pun berencana untuk bertemu dengan Joe. Karena menurut kesaksian dari Kevin, yang melaporkan hilangnya Renaldi itu merupakan temannya Renaldi yang bernama Joe. Malam pun tiba, sesuai rencana, Kinan dan Zen pun menemui Joe untuk menanyai tentang surat mistis yang diterima Renaldi, tapi jawaban yang diberikan Joe tidaklah memuaskan Kinan. Singkat cerita, pagi pun tiba, dan Kinan terbangun dikarenakan bermimpi bertemu dengan arwah Darius yang mati akibat gantung diri di Gama Plaza. Nah, di dalam mimpi, Darius seolah memberikan suatu wasiat agar Kinan cepat menghentikan semua hal yang berkaitan dengan surat mistis tersebut. Nah, ketika Kinan masih ngarenghap karena soak dengan mimpi arwah Darius, tiba-tiba saja Kinan mendapat telepon bahwa Renaldi sudah ditemukan dalam keadaan sudah meninggal. Ketika Kinan dan Zen sampai di lokasi Renaldi ditemukan, di sana Kinan mendapat peringatan dari seniornya untuk tidak masuk terlalu jauh dalam persoalan surat kematian itu. Tapi Kinan tetap tak mempercayai bahwa surat itu benar-benar sebuah surat kutukan. Berbeda dengan Zen yang merupakan seorang anak IndiHome, Zen sangat yakin bahwa surat itu merupakan surat mistis dari arwah Darius.
Di tempat lain, ada Joe yang terlihat panik ketika mengetahui bahwa Renaldi benar-benar mati setelah menghiraukan surat kematian itu sampai tiba-tiba Joe mendapatkan giveaway berupa surat kematian di dalam mobilnya. Siapa yang memberi? Itu masih misteri. Jika kalian ingin mendapat giveaway yang sama seperti Joe, Renaldi, dan Fasya, silakan hubungi saya. Oke, lanjut. Karena panik, paginya Joe langsung menunjukkan surat kematiannya pada Kinan dan meminta bantuannya agar dia tak mengalami nasib seperti Renaldi. Yang alhasil, Kinan pun yang yakin bahwa surat itu merupakan ulah dari pelaku pembunuhan. Ia pun segera menyusun sebuah rencana untuk menangkap pelaku di balik surat mistis itu. Keesokan paginya, Kinan, Zen, dan Joe menjalankan rencana mereka. Tetapi sayang, rencana itu tidak membuahkan hasil dan malah berujung ke kegagalan karena mereka tak menemukan pelaku di balik surat mistis itu. Nah, karena si Zen sangat yakin bahwa itu merupakan surat kutukan dari arwahnya Darius, Zen kemudian meminta bantuan kepada guru supranaturalnya untuk dipertemukan dengan arwahnya Darius. Singkat cerita, mereka sudah sampai di Gamma Plaza tempat Darius meninggal. Namun sayang, kehadiran mereka ini justru mendapat penolakan dari setan penunggu gedung itu sampai akhirnya Kinan pingsan karena tak kuat menerima energi negatif dari sosok penunggu di sana. Tak hanya itu, di dalam pingsannya Kinan, ia kembali mendapat mimpi buruk yang seolah-olah Darius meminta Kinan untuk segera menghentikan hal-hal yang bersangkutan dengan surat kematian itu. Sampai akhirnya, Zen pun datang dan menenangkan Kinan. Keesokan paginya, Kinan mendapatkan kabar tentang kematian Joe yang tentu saja hal itu membuat Kinan sangatlah depresi karena tak dapat memecahkan misteri surat itu dan gagal menyelamatkan Joe. Saking depresinya nih, Kinan sampai-sampai membuat Zen marah besar karena mengetahuinya musyrik karena Zen itu terlalu mempercayai hal-hal mistis. Karena Kinan tak ingin terus berlarut dalam kesedihan, ia memutuskan untuk bertemu dengan seorang wanita yang disebut-sebut sebagai pacar Darius di sebuah kafe seblak milik Mang Asep. Dia bernama Renata. Dan di sana, Kinan mendapat sebuah informasi bahwa Darius ternyata memiliki seorang saudara kembar yang bernama Damian. Dan informasi inilah yang membuat Kinan makin yakin bahwa surat itu bukan surat mistis, melainkan sebuah surat pembunuhan berantai. Sepulangnya Kinan dari kafe seblak Mang Asep, Fasya, kalian ingatkan yang waktu dulu telanjang sambil nge-tiktok di jalan? Nah, dia ternyata menemui Kinan dan membeberkan suatu rahasia besar, yaitu sebuah kebenaran bahwa Darius meninggal bukan disebabkan karena ia bunuh diri, melainkan Darius dibunuh oleh Renaldi, Joe, dan Fasya. Untuk berita yang mengatakan bahwa Darius bunuh diri, itu hanyalah hoax yang dibuat oleh Joe. Dan di tempat lain, ada Zen yang berusaha untuk berkomunikasi dengan arwah Darius di Gamma Plaza, tapi tiba-tiba beralih ke Kinan yang tiba-tiba saja mendapat surat kematian dari teleponnya dan ia diancam akan segera membunuh Zen dan juga dirinya jika ia tak segera membunuh Fasya tepat malam itu juga. Merasa khawatir dengan Zen, Kinan segera bergegas ke rumah gurunya Zen untuk mencari tahu keberadaan Zen. Setelah tahu di mana lokasi Zen berada, Kinan pun segera menuju Gamma Plaza untuk menyelamatkan Zen. Dan benar saja, setelah sampai di Gamma Plaza, Kinan menemukan Zen dalam keadaan sedang disekap. Namun tiba-tiba, Damian, kematian datang untuk kalian. setelah Kinan melihat siapa dalang di balik skenario surat kematian itu, Kinan langsung bisa menyadari bahwa itu semua ulah kakaknya Darius yang bernama Damian. So, sudah sangat jelas di sini bahwa surat kematian yang diterima oleh mereka itu bukan ulah arwah Darius, melainkan ulah dari Damian yang ingin membalaskan dendam atas kematian adiknya, yaitu Darius. Dan sudah sangat jelas juga bahwa ternyata Joe dan Renaldi mati bukan hasil dari kecelakaan, melainkan mereka semua mati karena dibunuh Damian. Tak
Tak ingin rencana pembunuhannya terungkap, Damian langsung saja menyerang Kinan dan Zen, dan di sini terjadilah pergeludan antara mereka bertiga. Namun sayang, nampaknya Damian berhasil memukul mundur Zen dan Kinan sampai akhirnya Damian berhasil membanting Kinan sampai ia pingsan dan menusukkan pisau tepat di perut Zen. Namun tiba-tiba seketika arwah Darius merasuki tubuh Damian dan menuntun tubuh Damian ke ujung gedung agar Damian mati dalam genggaman Darius. Tapi Darius nampaknya tak bisa membawa tubuh Damian mati bersamanya karena Zen berhasil menarik tubuh Damian dan menyadarkan Damian. Tak lama kemudian, Kinan tersadar dari pingsannya dan berhasil menghubungi tim kepolisian dan memanggil petugas ambulans untuk segera membawa Zen yang terluka parah. Dan film pun tamat dengan ditutup oleh terungkapnya kasus pembunuhan yang dilakukan Damian terhadap Renaldi dan Joe, dan juga Zen dan Kinan yang kembali bersama. Sudah nonton klipnya ya teman-teman, atau cerita yang sudah saya ceritakan. Jadi untuk kalian yang mencari full filmnya teman-teman di sini ya teman-teman, kalian klik saja link yang sudah disediakan di deskripsi ya teman-teman. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini, langsung kalian klik saja Cawang I'm Not Robert di sini ya teman-teman. Biasanya nanti disuruh pilih gambar ya sesuai captcha ya teman-teman, atau arahan ya sesuai, pilih saja gambar. Setelah itu langsung verifikasi ya teman-teman, langsung klik I'm Not Robert ya teman-teman. Setelah itu scroll ke bawah, cari link download ya teman-teman. Nah, ditunggu sekitar 5 detikan ya teman-teman. Klik link download 2 kali biasanya ini ya teman-teman. Scroll lagi ke bawah. Maaf, iklan gimana ya? Nah, di sini teman-teman, klik lagi link download. Nah, di sini teman-teman, tunggu saja lah sekitar 5 detikan ya, langsung klik get link ya teman-teman. Nah, jadi di sini ya teman-teman untuk film horornya ya teman-teman. Nah, jadi kalian bisa langsung tonton saja di sini. Sini teman-teman. Yes, please.